Saya berharap kita semua pemirsa Sultan TV yang saya cintai, kita hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, kita akan bicara sore ini terkait soal cerita perempuan, eksistensi dan kiprahnya di ruang publik. Tentu saja nanti yang akan bicara ini adalah tokoh-tokoh perempuan Banten. Siapa beliau? Nanti akan saya perkenalkan kedua narasumber Sultan TV sore ini. Pemirsa, tentu saja bicara soal perempuan akan selalu menarik dan tidak pernah usang. Jumlah perempuan di Indonesia bahkan di dunia itu lebih besar ketimbang jumlah atau angka laki-laki secara kuantitas. Bagaimana secara kualitas? Nah, kita akan coba perbincangkan sore ini bagaimana cerita perempuan, terutama kiprahnya di ruang publik. Ada rekonstruksi sosial memang yang selama ini terus ada di publik bahwa perempuan itu cukup di rumah, cukup di dapur, cukup di di sumur. Dan dia menjadi kelas yang kedua. Nah, tentu saja ini harus digeser paradigma konstruksi sosial ini menjadi rekonstruksi sosial. Tentu saja cerita perempuan ini kita akan kupas secara santai dengan kedua narasumber kita pada sore kali ini. Siapa beliau? Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah saya panggil teteh apa ibu nih ya. Ya, saya panggil Ibu Encop ya, karena biasanya kalau di luar saya panggil teteh, di Teh Encop, tapi karena ini adalah di ruang publik saya panggil Ibu Encop. Teteh juga. Nah, karena senangnya dipanggil Teh Encop, saya panggil Teh Encop. Assalamualaikum Teh Encop. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah kan jelas. Ini aktivitas apa ini hari ini? Kita kebetulan Reses, Iya. oh iya. Reses Jadi hari terakhir kan. anggota dewan reses ya. Reses itu sebetulnya bukan berarti istirahat kerja, tapi Betul. memang bekerja di dapil ya Teh. Betul. Sudah menyapa warga? Iya, jadi mau makan, menyapa warga di dapil. Apa mereka kepengen? Ya, Usulan-usulan, banyak sekali. aspirasinya banyak pasti ya Banyak Teh. sekali, Ya, Teh Encop ini anggota legislatif DPRD Provinsi Banten di partai di fraksi Gerindra Dapil Kota Serang. Begitu ya Teh ya? Betul. Oke. Saya takut salah Teh. Dan beliau juga selain anggota DPRD Provinsi Banten juga di Kaukus Perempuan ya, Kaukus Perempuan Parlemen ya. Dan fokus politik. Kaukus politik juga. Banyak yang pasti jabatannya. Bahkan beliau juga ada sebagai presidium Majelis Daerah Kahmi Kota Serang juga. Jadi sudah tepat kalau kita menghadirkan sore ini tokoh perempuan, yaitu Teh Encop ya. Baik, di samping Teh Encop ini ada juga ya satu lagi saya panggil Bu Nani ya. Biasanya Bu Nani juga nih. Bu Nani apa kabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah Pak Jala. Pak Sehat? Jala sehat? Alhamdulillah. Saya seger amat Bu Nani nih hari ini. Merah-merah ya. Bu Nani, kita nanti akan ngobrol santai ya. Iya. Terkait soal bagaimana cerita perempuan, eksistensi dan kiprahnya di ruang publik. Bu Nani ini juga aktivis di dunia pendidikan. Masih ngajar kan? Masih. Masih ngajar ya, kemudian juga di organisasi juga iya, di dunia usaha juga iya, menggerakkan masyarakat juga iya. Jadi saya pikir nanti kedua narasumber ini berharap bisa menginspirasi publik, bisa menginspirasi kita semua bahwa eksistensi perempuan harus terus meningkat dan juga maju. Baik, bersama saya dalam 1 jam ke depan kita akan bicara soal eksistensi perempuan, kiprahnya di ruang publik. Bersama saya, Kang Ado dalam program Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber
kita santai aja Teh Encop, Bu Nani ya, ngobrolnya ungkapkan saja apa yang menjadi pengalaman selama ini agar perempuan-perempuan Banten ini seperti Teh Encop, seperti Bu Nani yang tidak lagi menjadi stigma nomor 2 di publik ini ya, harus menjadi nomor 1 kan begitu ya. Iya, mau harapannya gitu. Baik, Teh Encop, Ya, siap. pertama saya ingin coba ini mendengar soal kegiatan Teh Encop ini kan kebanyakan di dunia politik nih ya. Kita tahu pernah jadi anggota DPRD Kota Serang, kemudian juga DPRD Provinsi Banten, sudah 2 periode bahkan ya. Kenapa itu dunia politik menjadi pilihan hidup bagi Teh Encop untuk mengabdikan atau berkiprah? Oh, Silakan Teh iya. Encop. Terima kasih Kang Jala. Waktu awal-awal saya belum terjun di politik, saya anggap bahwa dunia politik itu adalah dunia yang keras, kemudian juga bukan dunianya perempuan gitu. Tetapi kemudian setelah saya belajar dan kebetulan saya lama juga berorganisasi, mengusulkan ini dan itu, ternyata lebih efektif kalau kita masuk di dalam satu kebijakan. Jadi kalau di demokrasi itu ruangnya kalau tidak di eksekutif ya di legislatif gitu. Walaupun tetap ada partisipasi masyarakat. Jadi perjuangan-perjuangan perempuan kalau dilakukan di dunia di politik melalui kebijakan publik, efeknya itu lebih cepat dan lebih banyak, dan manfaatnya lebih banyak untuk seluruh masyarakat. Oke. Lebih mudah. Itu cita-cita dari sejak kecil waktu masa sekolah atau memang dari mulai kuliah sudah ada nih niatan bahwa saya nanti akan terjun di dunia politik, bagaimana saya harus bisa merubah kebijakan gitu kan, atau bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah ini? Sudah ada dari awal sekolah misalkan? Enggak, waktu dulu saya tidak pernah terpikir menjadi politisi ya istilahnya. Iya. Gitu. Waktu sekolah saya lebih pengen jadi akademisi, pengen Oke. jadi profesor dengan di perguruan tinggi gitu ya. Itu. Kemudian tetapi dunia saya memang banyak bergaul dengan masyarakat. Mau tidak mau bergaul dengan masyarakat, kemudian berorganisasi, mau tidak mau kita terlatih untuk belajar kepemimpinan ya. Jadi akhirnya kita masuk ke politik. Terlebih lagi dengan kebijakan affirmative action yang lalu. Betul. Sehingga terbuka ranah kesempatan perempuan untuk berpolitik. Dan mungkin saya salah satunya hikmah dari affirmative action itu. Baik. Kira-kira terjebur lah di dunia politik karena di awal tidak ada pernah cita-cita masuk di dunia politik ya. Tapi mengasihkan ya Teh ya, jadi dunia politik ya. Oke, nanti itu cerita tentang bagaimana asiknya di dunia politik. Saya akan ke Bu Nani dulu. Bu Nani, boleh cerita dulu aktivitas Bu Nani selama ini selain mengajar, mencerahkan kehidupan anak-anak bangsa, gitu kan? Apa saja kegiatan selama ini, aktivitas kiprahnya Bu Nani di publik? Ya, terima kasih Pak Jala ya udah memberi kesempatan kepada saya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan aktivitas saya mungkin seperti yang dijelaskan Pak Jala. Saya mungkin seorang pendidik baik di SMA maupun di perguruan tinggi. Dan selama di perguruan tinggi saya pernah berorganisasi juga sebagai ketua PSW di Unsera. Kalau di provinsi saya sekretaris PSW perguruan tinggi. Kemudian kalau aktivitas yang lain saya sebagai ketua klausula, yaitu keluarga alumni Unisula. Alhamdulillah Unisula itu banyak sekali alumninya dokter-dokter, dan kami sudah melakukan aksi sosial di Anyer waktu ada kejadian bencana alam, kemudian di Pandeglang yang PSW tadi bisa jelaskan biar pemirsa juga tahu apa itu PSW. PSW itu Pusat Studi Wanita, di mana kita itu wanita bisa melakukan penelitian. Jadi peran seorang perguruan tinggi, seorang akademisi itu meneliti apa sih yang bisa diteliti sehingga bisa diberi konfirmasi kepada pemerintah yang dibutuhkan. Mungkin salah satunya mungkin saya pernah mendapatkan penelitian yang dimana kegiatan tersebut diakomodir oleh pemberdayaan perempuan untuk di wilayah Banten,
saya meneliti tentang keaktifan perempuan itu tentang maternal, kesehatan ibu dan anak, dan alhamdulillah fokus saya pada posyandu. Pada saat itu saya ingin semua posyandu itu berdiri, tempatnya ada dan tanahnya ada. Dan alhamdulillah waktu itu mungkin dipimpin Ibu Atut ya, digalakan luar biasa di tahun 2011 itu kegiatan pelatihan wanita itu saya rekomendasikan diberi kesejahteraan para posyandu dan diakomodir juga Bu, alhamdulillah. Dan saya sangat mengenal tentang pengaruh utama gender itu sebenarnya sejak tahun 2000 bersama Pak Haji Dudi almarhum. Beliau itu saking memperjuangkan tentang gender itu beliau meninggal di Setda Provinsi Banten. Saya kalau ingat itu sangat terharu Bu. Ternyata salah satu perjuangan beliau itu tampilnya buncok di ranah politik ini. Menurut saya itu kegiatannya juga mungkin dengan Bu Evi yang mendengar ini dari Biro Pemberdayaan Perempuan ya. Selaku ini perjuangannya luar biasa sampai sekarang. Jadi saya mengenal ini sudah 21 tahun Pak. Dan meninggalnya beliau kemudian digantikan oleh saya untuk PUG itu saya berjuang sampai 2008. Dan itu dulu menaungi sampai 50 organisasi perempuan dan organisasinya di veteran waktu itu. Nah, mungkin sekilas itu saja Pak. Baik, luar biasa ya. Itu baru kulitnya saja, nanti cerita yang lebih dalam juga nanti ya. Nah, saya kembali ke Tencop. Tadi disampaikan bahwa awalnya tidak pernah punya cita-cita itu masuk ke ranah politik ya. Tapi kemudian ada panggilan apa, ada bisikan apa kemudian masuk ke dunia politik, dan mungkin setelah masuk ada hampir 15 tahun ya di legislatif baik kota maupun provinsi. Apa yang dirasakan oleh Tencop? Iya, kalau dulu itu mau masuk politik itu takut, karena image-nya politik itu adalah keras. Kemudian kalau kita perempuan ini berpolitik itu orang kaget, dan juga kadang-kadang kita susah juga mendapatkan tempat di dunia politik. Kemudian setelah kita mendapatkan kesempatan melalui affirmative action di mana seluruh partai menetapkan kuota 30%, kemudian juga menetapkan kepengurusan 30%, sehingga kami yang biasa aktif di luaran gitu ya bisa terakomodir. Kemudian jatuh cinta pada Gerindra, saat itu baru satu partai baru ya saat itu, dan ternyata alhamdulillah masyarakat Kota Serang saat itu memilih saya, dan maka masuklah saya di dunia politik. Nah, setelah saya di dunia politik, rasanya itu bebannya itu lebih ringan ketika kita ingin memperjuangkan kepentingan publik. Saat saya di dunia luar, saya baca buku banyak-banyak, tebal-tebal. Saya usulkan bersama teman-teman, cari anggota dewan susah sekali. Kemudian kita usulkan belum tentu juga diakomodir. Kita diusulkan lagi ke eksekutif juga belum tentu terakomodir. Kalau kita sudah menjadi anggota dewan, kehadiran kita itu kan representasi dari suara masyarakat. Ketika masyarakat menginginkan peraturan daerah ini dan itu, ternyata kita memang diberikan peran, bahkan tugas dan fungsi kita bagaimana kita membuat peraturan daerah yang pro pada masyarakat dan pada perempuan. Nah, kan anggapan bahwa dunia politik itu keras, itu kan sesuai nggak sebetulnya dengan realitanya, Tencop? Kan di partai politik itu kan katanya sih syarat dengan kepentingan. Orang tidak melihat siapa dia, gitu kan, perempuan, laki-laki, kemudian dekat atau tidak dekat. Itu kan yang penting ada kepentingan. Itu kan kerasnya di dunia politik, baik di partai politik maupun juga di dewan. Terutama di DPRD ini kan jumlah perempuan itu kan sedikit. Nah, gimana kan mendominasi suara perempuan itu kan didominasi oleh laki-laki, gimana biar suara-suaranya perempuan itu tetap tersalurkan? Perjuangan itu gimana, bisa cerita nggak? Ya, sebenarnya perjuangan pengarustamaan gender terutama di dunia politik ini perjuangan yang masih jalan panjang ya. Bahwa perempuan itu semakin keras di dunia politik dan tidak terakomodir
ketika partai politik, ketika masyarakat tidak memiliki sensitivitas pentingnya suara perempuan. Tetapi belakangan ini kan ada kemajuan-kemajuan, partai politik juga terbuka ya, baik karena undang-undangnya juga memaksa partai politik untuk memiliki sensitivitas terhadap perempuan, sehingga kemudian maka itulah kesempatan perempuan untuk masuk di dunia politik yang tadinya seringnya ditakut-takuti, dan sampai sekarang sebenarnya di beberapa masyarakat masih menakut-nakuti. Jadi perempuan di politik tuh seperti seolah-olah perempuan yang mau jadi laki-lakian seolah-olah gitu ya. Padahal melalui perjalanan waktu kemudian masyarakat juga sudah kan ada pemberdayaan perempuan, kemudian ada organisasi perempuan baik perguruan tinggi maupun masyarakat sipil. Itulah yang mendorong kemudian cara berpikir perempuan kita, cara berpikir laki-laki juga di Banten sudah mulai terbuka, sehingga memungkinkan adanya perempuan terpilih menjadi legislatif. Walaupun masih PR panjang ya, karena Presentasenya masih masih belum 30%. Baik, baik, Tencap. Tentu saja melakukan pergeseran pikiran, sikap, perilaku itu juga jadi bagian dunia pendidikan. Mencerahkan dari awal sejak dini baik dari SMA maupun perguruan tinggi, ini adalah tanggung jawabnya di dunia pendidikan. Saya akan nanti tanya ke Bu Nani bagaimana dunia pendidikan memberikan pencerahan bahwa dunia politik itu juga menjadi bagian yang harus dikejar, yang harus diraih juga baik oleh laki-laki maupun juga perempuannya. Tapi tunda dulu jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara.
Baik pemirsa Sultan TV dimanapun ada berada, saya ingatkan tetap tongkrongin di fanpage-nya Sultan TV, baik di YouTube maupun juga di Facebook-nya Sultan TV. Saya akan lanjutkan dialog kita. Saya pertanyaan tadi sempat tertunda karena jeda ke Bu Nani. Kita perlu melakukan rekonstruksi sosial itu mulai dari sejak masa sekolah ya, bahwa jangan stigma perempuan itu jadi nomor 2, politik itu menakutkan dan lain sebagainya. Ini kan harus ada perubahan di dunia pendidikan. Nah, bagaimana peran pendidik dalam ini Bu Nani untuk memberikan pencerahan terhadap para peserta didik di sekolah maupun juga di perguruan tinggi? Bisa disampaikan Bu Nani, silakan. Ya, terima kasih Pak Jala ya. Mungkin berkaitan dengan pendidikan politik baik di taraf anak SMA maupun di perguruan tinggi, saya selalu menginginkan anak itu melek politik. Kenapa? Salah satunya saya menginginkan anak itu ilmu yang saya terapkan. Kebetulan saya mengajar di SMA itu tentang ekonomi. Kalau di perguruan tinggi mungkin tentang keuangan ya, yaitu akuntansi. Di SMA itu saya selalu menerapkan karena menerangkan tentang bagaimana mereka memiliki isi kalau menjadi anggota dewan. Pengetahuan itu harus dibangun dari sejak dini. Betul. Salah satu misalnya anggota dewan ditanyakan tentang tenaga kerja. Dan di materi kelas 11 itu ada materi tentang tenaga kerja, definisinya dan semuanya. Dan mereka harus memiliki, kalau SMA itu termasuk tenaga terlatih. Yang terdidik itu adalah perguruan tinggi, dan tidak terlatih itu setaraf tidak sekolah. Nah, walaupun mereka orang berpolitik itu rata-rata sudah dimulai dari SMA untuk memilih dan dipilih. Jadi saya menginginkan anak-anak itu juga di materi kelas 11 itu ada tentang pembelajaran ini ya, pendapatan nasional dan pendapatan PAD, yaitu tentang APBN dan APBD. Mereka harus tahu apa kegunaan APBN dan APBD itu, ya, di mana realisasinya yang dicapai baik tingkat kota maupun provinsi. Saya tidak menginginkan anak-anak itu memilih banyak pekerjaan, tetapi bidang politik juga bisa dipilih menjadi pekerjaan seperti Bencop ini. Jadi yang mereka pikirkan bekerja di perusahaan atau di dinas, sedangkan dunia politik itu tidak dilirik. Saya hanya mengacu, ibu tidak meminta apa-apa, kamu sudah berpotensi, punya kemampuan berbicara, memiliki wawasan, itu sudah luar biasa. Buat ibu hanya kabarkan saja kamu jadi apa, itu saya sudah sangat Sesuatu bangga. yang menyenangkan ya. Jadi saya menginginkan mereka memiliki isi dikala mereka duduk di legislatif, begitu Pak Jala. Baik, luar biasa ya. Memang kita jadi apapun, jadi termasuk jadi politikus, itu karena memang jasanya para guru ya. Jasanya para dosen ya. Gitu, walaupun tadi tidak pernah ada cita-cita di awal misalkan Tencap menjadi politikus, tapi ternyata jadi politikus juga. Nah, Tencap, saya kembali ke Tencap, selain di anggota legislatif Provinsi Banten, juga di Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia ya. Sekretaris ya. Bisa diceritakan apa itu kaukus politik, kaukus perempuan politik Indonesia itu? Bagaimana peran kaukus tersebut dalam mengangkat eksistensi perempuan? Silakan Tencap. Baik, makasih Kang Jala. Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Banten. Secara umum kaukus politik ini sebagaimana namanya, jadi mengupayakan adanya peningkatan akses politik untuk perempuan. Nah, anggota dari kaukus politik ini mayoritas itu adalah perempuan-perempuan yang ada di partai politik. Tidak mesti di legislatif ya Teh? Tidak mesti di legislatif, dan bisa juga sih sebenarnya dari organisasi kemasyarakatan perempuan. Sama-sama kami belajar tentang politik, kemudian lebih fokus sekarang ini kaukus parlemen politik lebih fokus pada melihat ya, menganalisa
kenapa ini affirmative action ini sudah lama menjadi kebijakan, dan kegiatan-kegiatan perempuan juga marak. Tetapi kemudian kenapa kira-kira perempuan itu kok selalu belum optimal belum mencapai 30%. Nah, sehingga itulah yang menjadi bahan evaluasi kami di internal, kemudian juga mengajak partai politik mulai meningkatkan. Misalnya kalau secara umum kita lihat, misalnya Banten ini dari 85 anggota dewan, 15 perempuan. Jadi masih 16%. Kalau 16% berarti kita masih kurang rendah. 14% lagi. Nah, dari kurang 14% ini kita juga mengevaluasi dilihat dari per partai. Oh ya, partai ini baru berapa persen, partai ini berapa persen, berapa persen. Maka itu kita komunikasikan pada pimpinan partai politik agar meningkatkan dan juga memberikan solusi. Misalnya solusinya dari teman-teman internal partainya itu kan mereka punya penglihatan. Nampaknya perempuan potensial itu mana gitu. Kayak sekarang saya punya penglihatan, kayaknya Teteh ini cocok juga nih gitu ya. Siapa tahu berkenan ya. Itu jadi dilihat, jadi kita mulai memetakan di kaukus politik ini, mulai memetakan kekurangan dari masing-masing partai untuk menyuarakan suara perempuan. Jadi secara substantif bagaimana kita mensosialisasikan adanya keadilan gender bagi keadilan di setiap lini. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan terobosan baik dengan pemerintah tentunya yang memiliki wewenang untuk melakukan pemberdayaan perempuan ya, pemerintah terkait, dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan plus partai politik, karena partai politik inilah yang memiliki kebijakan bagaimana dia memberikan nomor urut perempuan gitu. Nah, kita juga menyiapkan perempuan-perempuan potensial. Kalau kita banyak sekali perempuan potensialnya, maka partai politik juga tidak segan-segan untuk mendudukan perempuan di peringkat di nomor urut 1, walaupun secara garis besar itu tergantung pada masyarakat memilih gitu ya. Tetapi nomor urut 1 itu juga memudahkan ya, salah satu aspek yang cukup strategis untuk perempuan duduk di dalam kursi legislatif. Baik. Nah, saya ingin tanya di kacamata luar nih ya, Bu Nani kan tidak masuk di ranah politik. Nah, tadi disampaikan oleh Tencop bahwa sampai saat ini persentase jumlah keterwakilan perempuan di legislatif khususnya di Provinsi Banten ini masih dalam kategori rendah karena masih baru 16%. Sementara mestinya kan minimal itu kan 30%. Nah, faktor apa sebetulnya yang mengakibatkan masih rendahnya persentase keterwakilan perempuan dalam legislatif? Apakah karena soal kalau kualitas, apakah ada sisi kualitas kah? Ataukah memang dari aspek tingkat kepercayaan publik lah untuk dirinya diwakili oleh kaum perempuan? Jangan-jangan perempuan juga tidak milih perempuan, khawatirnya kan begitu juga gitu. Ini kalau ngelihat Bu Nani selain juga sebagai pendidik juga banyak melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian terkait soal kebijakan publik, ini seperti apa Bu Nani? Oke, Pak Jala, dari sisi mana sih kita bisa melihat kenapa sih perempuan itu tidak banyak terwakili di partai politik? Mungkin salah satunya budaya patriarki, kemudian pendidikan dan pengetahuan, dan kaderisasi politik juga. Mungkin di dalam politik sendiri itu kan mungkin selalu terfikirkan laki-laki itu nomor 1 dan perempuan itu di belakang. Nah, tapi di sini sebenarnya dari tahun 2000 itu nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender, sekarang perjalanannya sudah 21 tahun. Saya pikir ini adalah proses menuju pendewasaan sudah. Saya pikir sudah banyak perempuan yang duduk di lembaga baik eksekutif maupun legislatif.
tinggal meningkatkan saja. Waktu tahun yang lalu mungkin saya juga menjadi ketua guru ekonomi sekota Serang. Ini mengembangkan untuk bicara politik itu sesuatu yang tabu, karena kami sebagian adalah pegawai negeri itu ada peraturan yang itu pegawai negeri dilarang untuk berpolitik, Ya, sehingga politik praktis ya, iya, nggak boleh. sehingga mereka itu ada kekhawatiran nanti ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan, sehingga mereka udah itu mah urusan orang politik bukan kita, sehingga kecerdasan politik dan kaderisasi itu tidak berjalan. Yang dan sedangkan dari partai politik sendiri ini juga jarang sekali melakukan kaderisasi politik. Ya mungkin dulu pernah lah, misalkan dari biro pemberdayaan perempuan yang sering, cuman di tingkat politik sendiri itu pendanaan untuk kegiatan itu sendiri merekrut wanita dari awal, mereka sibuknya menjelang hari H, jadi mendapatkan kader-kader politik yang tidak mengerti tentang keberadaan perempuan, sehingga mereka selalu mendapatkan nomor urut mungkin kelima, paling tinggi itu ketiga atau kedua, tidak pernah menjadi nomor urut 1. Nah, Jadi, tapi dari aspek misalkan ke tingkat kepercayaan publik sebagai voter, sebagai pemilih, yang Ibu Nani lihat itu sebetulnya yakin nggak sih atau percaya nggak sih terhadap perempuan bahwa memiliki kualitas, kemudian juga bisa dipercaya, bisa memperjuangkan hak-haknya gitu, khususnya bagi perempuan. Itu gimana menurut pandangan Bu Nani selama ini? ya menurut saya kalau perempuan itu terpilih dalam sebuah kelompok, dia berarti memiliki kualitas. Nah, untuk memiliki kualitas ini diperlukan jam terbang seperti Boncop ini di Dewan. Kenapa terpilih dan terus menerus? Karena dia memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas menurut saya itu. Jadi sehingga dia terpilih. Ya mungkin saya juga pengalaman sebelum menjadi seorang pendidik dan masuk ke pemerintahan, saya pernah berjuang di tahun 2004. Dan alhamdulillah itu saya juga pernah menjadi pembicara, semuanya laki-laki, Pak. Saya ditempatkan sendirian. Ada 5 laki-laki, saya sendirian itu bicara di Gedung Kaunganten. Kalau saya kebalikan sama saya itu, perempuan saya yang bicara, yang laki-lakinya Jadi itu. saya, kata saya wakilnya cuma 1, sedangkan ini ada 5 laki-laki yang berada di situ. Tapi saya percaya diri aja, Pak. Karena memang bicara di publik kalau udah terbiasa dari kita sejak mahasiswa, untuk ketemu audien itu hal yang biasa. Baik. Ya seperti itu, Oke, Pak. baik Bu Nani. Saya kembali ke Tencop nih. Tencop ini kan kalau nggak salah pernah mendapatkan penghargaan ya. Ini selamat nih. Penghargaan sebagai Gender Championship 2020 ya. Tahun 2020 kemarin. Itu dari lembaga apa ya Tencop ya? Kemudian apa sih kira-kira yang ingin ditunjukkan oleh Tencop? Saya ini sudah mendapatkan penghargaan nih. Saya harus memberikan inspirasi, harus memberikan edukasi, saya akan menunjukkan bahwa perempuan ini harus seperti ini. Kira-kira apa yang gregetnya Tencop? Ya. Terima kasih Kang Jala. Itu saya dapatkan penghargaan itu dari pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya, saya ucapkan terima kasih juga gitu ya. Saya bilang ya, saya tidak pernah menduga dan saya juga tidak pernah berpikir apa-apa. Karena menurut saya perjuangan isu memberdayakan perempuan itu adalah kewajiban kita semua ya. Itu bagaimana membuat sistem demokrasi itu lebih sempurna. Dan saya merasa bahwa di Banten ini kalau banyak sekali perempuan-perempuan potensial. Nah, kalau perempuan-perempuan potensial itu digali secara optimal, itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan Banten. Itu saja yang saya lakukan. Kemudian pemerintah Banten memberikan penghargaan, ya saya ucapkan terima kasih luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan itu memberikan inspirasi pada pada aktivis-aktivis perempuan untuk tetap istiqomah, dan itu juga mudah-mudahan bisa menjadi standar kinerja dari pemerintah Banten untuk tetap meningkatkan kualitas perempuan di Banten. Oke, baik. Nah, tentang kualitas perempuan di Banten, yang selama ini seperti apa perempuan di Banten, dan bagaimana tantangan yang selama ini dihadapi, bahkan
tantangan ke depannya seperti apa itu. Bukan hanya sekedar di dunia politik tapi juga di ruang-ruang publik yang lain. Tencap atau Bu Nani dulu yang akan merespon soal bagaimana sih kondisi perempuan Banten saat ini dan apa sih kira-kira tantangan yang dihadapinya? Menurut saya kalau tantangan bagi perempuan Banten ke depan itu tingkatkan wawasan. Tapi karena masalah pandemik ini, proses kaderisasi itu dan peningkatan wawasan saya pikir agak menurun. Karena apa? Masyarakat cenderung di rumah. Seminar-seminar tentang sosialisasi gender pun akan berkurang. Mudah-mudahan nanti bulan Juli kita sudah bisa, karena apa? Kemarin juga para pendidik sudah ini ya mendapatkan suntikan vaksin, antivirus vaksin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya itu ada angin segar sehingga sosialisasi tentang politik ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Dan memang kalau misalnya saya boleh usul, kalau politik itu memang ingin dikaderisasikan ke sekolah, silahkan orang-orang politik itu datang ke sekolah, minta waktu kurikulum supaya masyarakat itu cerdas dan melek sehingga yang katanya 30% tidak tercapai itu bisa terpenuhi. Karena anak-anak mungkin tahun sekarang sosmed foto, dia tidak mengerti makna kedepannya ini apa. Mungkin dengan dia misalnya bersosmed, mungkin selfie kemudian upload di sosial media, dia sudah memperkenalkan diri. Kalau dia sudah banyak followernya, dia bisa saja masuk ke salah satu partai politik dan tentu saja anaknya disupport tentang bagaimana memiliki isi dan wawasan sehingga masyarakat itu tidak salah pilih, bahwa yang dipilih ini benar-benar bisa menyampaikan ide-ide dari masyarakat. Kemudian mungkin track recordnya sendiri anak ini secara politisi kader muda ini bisa benar-benar mewakili kepentingan rakyat gitu. Jadi tidak hanya mungkin hanya foto yang besar tetapi tidak mengapresiasi isu-isu terkini yang ada di masyarakat, persoalan-persoalan masyarakat tidak terangkat. Jadi kalau misalkan anak ini memiliki wawasan yang luas, kemudian sensitif gendernya juga kuat, insya Allah kita akan Banten untuk mencapai 30% itu akan terpenuhi. Ya, kalau bisa lewat daripada itu Pak Jala ya, karena apa? PAD kita itu sudah mencapai 6 triliun dan itu walaupun masa pandemik itu masih memenuhi, dan inilah yang membuat kita sebenarnya warga Banten ini, saya selalu bilang kepada murid-murid jangan cari kerja di provinsi lain, masuk, karena apa? UMK kita termasuk tertinggi di Indonesia, nggak usah nyari ke tempat yang lain. Siapkan bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan. Kalau kamu misalnya tidak mampu, kamu cari pekerjaan, kemudian kalau masuk perguruan tinggi setelah bekerja baru kuliah. Jadi saya menginginkan anak-anak itu punya kemampuan dan mutu setelah lulus dari dunia pendidikan baik SMA maupun perguruan tinggi. Oke. Baik, tentu saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan Banten khususnya saat ini dan yang akan datang itu akan sangat banyak sekali. Belum lagi nanti dihadapkan bagaimana perempuan Banten masih harus menggeser konstruksi sosialnya, kemudian juga soal kekerasan terhadap perempuan, penjualan perempuan bahkan dan anak juga kan, dan kebanyakan itu adalah perempuan. Nanti ini akan dikupas oleh Tencop mungkin ya, bagaimana keberpihakan legislatif terhadap menjawab tantangan-tantangan perempuan ke depan. Tapi nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Bersama saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara.
Nanti setelah Tencep baru akan jawab yang. Baik. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Masih akan lanjut soal bagaimana tantangan perempuan Banten saat ini dan yang akan datang. Mungkin Tencep akan menyampaikan soal ini, sehingga termasuk juga apa sih kira-kira legislatif menjawab tantangan perempuan ini. Silakan Tencep. Ya baik. Tantangan perempuan Banten ini masih banyak sekali. Pertama, kalau kita lagi formalnya itu pendidikan formal juga masih diperlukan banyak perempuan yang masuk di lingkaran pendidikan formal yang semakin tinggi, terutama di perguruan nyampe pada perguruan tinggi. Kemudian yang kedua juga masih rentannya ya, masih mengakarnya budaya patriarkis juga. Itu juga salah satu tantangan yang itu tidak mudah, itu berabad-abad kayaknya tidak mudah, karena sistem patriarkis itu dia masuk ke seluruh ranah, mulai pendidikan, kesehatan, semuanya termasuk di partai politik. Nah, kalau partai politik ataupun pendidikan ataupun dunia keagamaan bergandengan tangan dengan sistem patriarki, maka perempuan semakin tidak memiliki akses untuk ke dunia politik ataupun di dunia lainnya. Jadi tantangannya itu adalah pertama secara kelembagaan negara, bagaimana negara tidak saja di dalam undang-undangnya membuka ruang perempuan itu bisa masuk ke ranah pendidikan dan ranah yang lainnya, tapi juga didorong, disupport misalnya melalui beasiswa yang diprioritaskan untuk perempuan misalnya gitu. Karena affirmative action itu sebenarnya itu kan memotong proses diskriminasi yang lama, makanya dia harus ada keutamaan, ada privilege ya. Privilege-nya mungkin salah satunya gitu. Kalau ada beberapa negara itu kan yang affirmative action-nya di bidang pendidikan ya dia fokus dikasih. Tapi bukan karena belas kasihan ya. Bukan. Tapi karena memang permohonan maaf, keberpihakan lah kira-kira. Pemihakan pada perempuan. Kemudian tantangan yang lainnya karena ini terkait dengan politik dan pengennya bagaimana meningkatkan kursi perempuan. Lagi-lagi partai politik itu yang memegang peranan penting. Perempuan itu bisa terpilih atau tidak, itu ada keikutsertaan partai politik. Kemudian saya sepakat sama Ibu bahwa kaderisasi di partai politik itu untuk perempuan itu lebih serius lagi gitu loh. Sehingga partai politik ketika ketika ada pilkada ataukah pileg tidak kekurangan kader perempuan yang cukup mumpuni. Baik. Ini mudah-mudahan didengar oleh semua partai politik khususnya di Banten dan juga nasional ya, bahwa penting keberpihakan terhadap perempuan itu. Nah, Bu Nani sama Tencep, ini karena kita live ada pertanyaannya dari audiens langsung. Pertama ini dari namanya Banyu. Tahu tinggalnya di mana ini Banyu, bertanyanya begini, pentingkah menurut ibu-ibu, berarti kan sama Tencep dan Bu Nani boleh merespon pertanyaan ini soal edukasi politik bagi perempuan, gitu kan? Kenapa? Soalnya selama ini perempuan terutama di desa, di pelosok, di kampung itu apatis soal politik, tidak mau tahu a priori gitu kan? Nah, seberapa pentingkah edukasi politik ini bagi perempuan? Monggo siapa dulu, Bu Nani? Nanti menurut saya Tencep, sangat silakan. penting Pak, karena negara kita ini juga dimotori oleh politik. Betul. Maka edukasi itu harus dilakukan sejak dini. Minimal anak-anak itu dari SMP lah menurut saya, tapi penguatannya di SMA. Perguruan tingginya itu sudah melampaui menurut saya. Mungkin dia masuk FISIP ya. Tapi menurut saya tadi dengan usulan saya, dia katanya di desa kok katanya apatis masyarakatnya. Kita petakan dulu, maka pemetaan salah satu masukkan ke kurikulum Pak. Mungkin berapa semester di SMA itu sehingga penguatan kaderisasi itu ada.
Nah, nanti disampaikan juga menurut saya saat ini kan berapa partai politik Bu? 8 ya kalau nggak salah ya. 12 ya. 12 partai politik ini harus masuk mungkin ke kurikulum untuk mengajar, memperkenalkan partainya. Mungkin misalnya di panel berapa partai politik sehingga masyarakat itu juga bisa memilih dan dipilih, dan dia nanti tertariknya mau ke partai mana. Mungkin dengan ide-ide terbaru dan visi misi yang baik, sehingga kaderisasi perempuan maupun laki-laki, keberpihakan terhadap perempuan ini ada. Dan dijelaskan juga kalau bisa perempuan memilih perempuan atau laki-laki memilih perempuan. Karena apa? Selalu pandangannya yang masuk politik itu laki-laki gitu. Karena apa? Pelecehan terhadap perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dimana laki-laki kalau jadi anggota dewan itu hal yang sangat eksekutif dan menggandeng para perempuan, dan ini menyebabkan kesan perempuan ditampil di politik itu tidak nampak gitu, hanya pemanis politik saja. Dan mudah-mudahan dengan kaderisasi politik ini melalui jalur kurikulum ke sekolah ini, pengenalan politik di desa ini bisa jadi pemetaannya Pak. Ya maksud saya jadi kalau terus-menerus dilakukan pengenalan PUG politik di desa, terus-menerus disosialisasikan melalui jalur pendidikan, ibu-ibu pengajian, ya, karena yang sangat dekat dengan masyarakat untuk saling mengenalkan. Untuk kita khususnya di Provinsi Banten yang 80% notabene Muslim, itu sangat cepat Pak penyampaian informasinya. Baik. Ya. Tencap mau menambahkan pertanyaan dari Banyu tadi soal betapa penting, seberapa pentingkah edukasi politik itu, dan tentu saja ini juga menjadi kewajibannya Tencap di legislatif, termasuk juga di kaukus perempuan politik ya, gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Banyu soal itu. Ya, Gimana? itu pertanyaan yang sangat cerdas banget gitu ya, sangat penting banget. Pertama saya ingin bilang bahwa yang namanya politik itu bukan sekedar legislatif, eksekutif, tapi politik itu adalah kebijakan ya. Salah satu literasi masyarakat bagaimana membangun kebijakan. Misalnya di masyarakat desa itu juga bagaimana pembangunan yang partisipatif. Itu kan masyarakatnya harus melek politik. Betul. Nah, itu kenapa perempuan desa juga penting juga memahami politik, memiliki pemahaman ya, literasi tentang politik, karena agar pembangunan desa itu berbasis pada partisipasi yang tidak saja partisipasinya diwakili oleh bapak-bapak, tetapi juga ada perempuannya, sehingga pengalaman perempuan, kesusahan perempuan itu masuk di dalam kebijakan desa, pembangunan desa. Jadi politik itu maknanya sangat luas sekali, bukan sekedar menjadi anggota dewan. Betul. Tetapi politik itu adalah keikutsertaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam membangun kebijakan publik. Nah ini betul kata Tencap tadi, bahwa jangan kemudian dipersepsikan bahwa politik itu partai politik atau DPR, DPRD gitu betul. Ya. Tapi politik itu adalah partisipasi. Dalam pembangunan, dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Baik, masih ada pertanyaan lagi. Ini kalau nggak direspon ini nggak enak juga. Ini dari Laskar ya. Pertanyaannya adalah semangat perempuan di ruang publik. Ada tip-tipnya nggak? Itu kan menjadi perempuan di ruang publik itu, atau peran perempuan di ruang publik itu. Seperti Tencap, Bu Nani, ini kan sudah banyak aktivitasnya di ruang publik. Bagaimana tip-tipnya biar kegiatan di luar publik atau di ruang publik juga jalan, kemudian juga sebagai eksistensi sebagai perempuan juga kan mengurus keluarga dan sebagainya juga tetap jalan. Ya. Nah tentu saja ini mungkin pertanyaannya tuh begitu tuh, saya ingin bisa membagi peran sebagai perempuanannya di rumah, kemudian juga di publik. Ya, gimana? Siapa dulu? Silakan. Mau gamsut dulu silakan. Iya boleh. Iya, itu sering sekali kalau perempuan publik itu dianggap sebagai bukan lagi perempuan ya, dianggap ini seperti perempuan yang tidak ingat pada keluarga, pada anak, terutama ya pada suami.
kalau kita ngomongin tentang sistem demokrasi, itu kan juga demokrasi itu dalam skup luas. Dalam skup kecilnya itu di rumah itu juga bagaimana kita membangun demokrasi. Nah, ketika kita ngomong tentang pelayanan, memastikan semuanya optimal, itu juga di dalam ranah yang paling kecil itu adalah keluarga. Kita juga harus memastikan bagaimana anak kita, suami kita, dan kita juga bagaimana untuk saling mengembangkan diri gitu. Jadi terus bagaimana dengan waktu, pembagian waktu dan lain sebagainya. Memang pembagian waktunya kemudian tidak manual. Pembagian waktunya itu kita harus memiliki kecerdasan membagi waktu, mengoptimalkan dengan menggunakan sarana teknologi, menggunakan cara tatap mata, cara menyentuh tangan gitu, cara ngomong dengan anak, berbisik dengan anak, dan juga dengan masyarakat juga. Jadi harus diyakinkan bahwa kita sayang pada mereka dan kita pengen mereka berkembang, dan kita juga harus saling mengembangkan. Jadi tidak ada, kalau di dalam rumah tangga yang demokratis itu tidak ada lagi subjek objek, tetapi subjek semuanya adalah pelaku utama dan anak juga bisa menginspirasi pada kita, mengingatkan pada kita, dan memastikan kita juga ikut berkembang. Baik, sebetulnya sih kita akan saya ingin kulik lebih dalam soal bagaimana kiprah perempuan dalam ruang publik ini. Tapi ngomongin soal perempuan ini nampaknya tidak cukup dalam 1 jam. Ngomongin perempuan ini dalam 1 hari 1 malam juga belum tentu selesai juga ya. Dan saya paling senang untuk bicara soal perempuan sebetulnya ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, dan saya berikan kesempatan kepada 2 narasumber untuk closing statementnya, untuk tetap memberikan penyemangat, memberikan edukasi dan inspirasi bagi semua kita yang menyaksikan program Tokoh Bicara ini. Silahkan Bu Nani terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Jala. Saya juga terima kasih kepada suami saya, Pak Maksudnya, sudah memberi saya kesempatan, mengizinkan saya untuk hadir di sini. Semoga dia juga nonton YouTube ya, dan teman-temannya di sana. Mudah-mudahan Sultan TV ke depan makin jaya ya. Sudah mengundang kami di sini dan menyuarakan tentang perempuan. Semoga ke depan perempuan lebih berperan dan memiliki partisipasi yang tinggi, bisa memenuhi threshold untuk partai politik 30% dan melampaui. Ingat, kita punya PAD yang cukup besar. Mudah-mudahan perempuan juga bisa berpartisipasi untuk ikut melaksanakan kue-kue dalam pendapatan kita, sehingga bisa merata menurut saya, sehingga keadilan gender dan kesetaraan gender ini tidak terjadi bias gender, di mana stereotip terhadap perempuan itu, ketidakadilan terhadap mereka, diskriminasi mereka itu bisa dikurangi. Karena apa, budaya kita yang patriarki dan katanya agama itu juga banyak mengekang keberadaan perempuan berpolitik, ini mungkin bisa dikurangi. Jadi melalui kaderisasi politik untuk kepentingan perempuan, isu-isu tentang perempuan, kepentingan perempuan, misalnya di pabrik itu banyak sekali perempuan tertindas. Ini perjuangannya ini untuk keadilan terhadap perempuan ini bisa tersampaikan. Menurut saya mungkin dengan kita ada di dunia industri baik kecil maupun besar di Provinsi Banten, mungkin seperti Bu Encop bisa datang apa sih yang terjadi pada perempuan di lingkungan kita, dan sekarang masa Covid apa yang terjadi. Apakah ya, mungkin sebenarnya saya juga ingin bertanya, apakah selama di dewan ini turun ke bawahkah ibu-ibu dewan kita atau bapak-bapak dewan tentang keberadaan wanita, apakah mereka itu secara ekonomi baik atau tidak, sehat atau tidak. Ya, saya berharap perempuan Banten itu harus sehat, kemudian terdidik, punya partisipasi dan punya peran. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Nani. Silakan Teh Encop. Ya. Terima kasih Kang Jala pada kesempatan ini bersama bersama Sultan TV. Saya berharap banyak nih mass media yang memiliki kepekaan terhadap isu keadilan gender, luar biasa lah itu. Saya memberikan apresiasi tersendiri. Kemudian yang kedua, saya mengajak pada seluruh lapisan masyarakat baik di Banten maupun seluruhnya, mari kita berpartisipasi secara aktif, ikut dalam membuat sejarah, membangun
masyarakat yang lebih adil dan memiliki kepekaan gender. Bukan saja urusan persoalan peningkatan partisipasi perempuan, bukan saja urusan perempuan, tapi juga urusan bapak-bapaknya, urusan pemerintahnya, urusan dunia usaha, urusan seluruhnya, termasuk legislatifnya juga. Jadi saya kira kitanya juga individu perempuan-perempuannya harus mengoptimalkan potensi kita agar kita hidup di dunia ini lebih bermakna. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Teh Encap dan Bu Nani. Saya yakin dialog kita pada sore ini bisa mengedukasi sekaligus juga menginspirasi semua kita, terutama bangkitlah perempuan Banten lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Saya ingatkan tetap kepada semua kita jangan lupa pesan Ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir agar kita tetap terhindar dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi Teh Encap, Bu Nani sudah hadir di studio Sultan TV dan kita berdialog pada sore kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.